Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Oke. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Hai, Bu kabarnya Eka. di Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Alhamdulillah. Kayaknya ada yang mau diobrolin sama Bu Novi nih. Kita sudah janjian. Ya, seneng deh bisa ketemu Bu Eka lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Eka. Sama Bu Novi, saya senang ada apa nih Bu Novi, kita curhat-curhat bareng. Iya sih Bu Eka, sebenarnya saya ada yang pengen saya diskusikan dengan Bu Eka nih terkait pembelajaran saya di kelas Bu Eka. Kan kita sama-sama kelas 5 ya. Iya Bu Jadi Novi. kayaknya gitu, saya perlu banget nih konsul sama Bu Eka dengan tentang masalah saya. Ya, gimana nih Bu Novi? Ini Bu Eka, jadi itu anak-anak kemarin kan habis PTS ya. Iya Bu. Nah ternyata ada beberapa anak selain anak ABK, jadi ada sekitar, kalau kemarin saya sudah evaluasi itu ada sekitar 5 anak yang tidak memahami soal. Jadi mereka sebenarnya anak normal, maksudnya anak yang reguler ya, bukan termasuk anak inklusi, hanya saja mereka kurang memahami dengan kalimat gitu Bu Eka. Jadi sebenarnya mereka tuh paham kalau ditanya secara lisan, tapi kalau misalkan secara tulisan nggak paham dengan soal yang diberikan. Alhasil mereka jawabnya jadi soalnya apa, jawabnya apa gitu. 5 orang itu termasuk bagi saya agak gimana ya Bu Eka ya buat menangani 5 anak tersebut ya. Suaranya tidak terdengar Bu Eka. Oh ya, mohon maaf Bu Novi. Ya Bu Novi, sebelumnya nih, tujuan dari obrolan kita itu apa ya Bu Novi ya pada hari ini? Ya, saya tuh kepengen 5 anak ini setidaknya ada perubahan dalam cara mereka belajar gitu ya. Kemudian mereka mampu memahami gitu kalau ada pertanyaan atau ada soal. Jadi walaupun mereka paham, tapi karena tidak paham jadi ya tidak bisa menjawab. Saya tuh kepengennya mereka bisa paham dengan soal, dengan kalimat, sehingga mereka bisa memahami soal tersebut dan bisa menjawabnya gitu loh. Itu Bu Eka.
Baik Bu Novi. Nah, keseharian anak-anak ini bagaimana Bu Novi di dalam pembelajaran? Kesehariannya sih tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya, maksudnya belajar seperti biasanya. Mereka juga fokus mendengarkan atau menyimak penjelasan dari saya saat disuruh membaca dan mencari seperti ide pokok kayak gitu. Sebenarnya mereka juga melaksanakan, hanya saja harus ada penjelasan dulu dari saya gitu. Misalnya, ini loh yang dimaksud soal nomor 1 itu maksudnya begini gitu. Harus seperti itu, Bu. Nah, kalau tidak dijelaskan oleh saya maksudnya seperti apa, mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak kemarin saat tes PTS itu, saya mencoba untuk tidak memberitahukan maksudnya seperti apa soal tersebut, saya diam gitu. Ketika ada yang bertanya, baru saya menjelaskan. Nah, karena kan PTS ini sifatnya menguji ya gitu. Nah, enggak ini gitu ya asal-asalan jadinya jawabnya gitu loh Bu Eka. Baik Bu Novi. Nah, untuk sehari-hari ini anak-anak di kelas bagaimana Bu Novi? Apakah mereka secara berkelompok atau duduk secara individu dalam pembelajarannya? Nah, kalau belajar mulai bulan kemarin ya, mulai September kemarin itu, saya biasakan sekarang berkelompok. Saya bagi anak-anak menjadi 8 kelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang yang terdiri dari bersifat heterogen gitulah. Jadi nggak ngasal gitu. Jadi saya pilihkan anak-anak yang kemampuannya bagus, kemampuannya sedang, dan kemampuannya kurang. Buat menunjang mereka belajar juga, biar ada tutor sebaya juga, gitu loh Bu Eka. Itu yang saya lakukan. Sudah bagus yang dilakukan Bu Novi untuk menunjang pembelajaran anak-anak, untuk menunjang keberhasilan anak-anak. Nah, jadi di dalam obrolan ini Bu Novi menginginkan keberhasilan anak-anak secara merata, tujuan pembelajaran tercapai. Nah, Bu Novi, selama pembelajaran secara berkelompok ini, apakah ada kendala di anak-anak ini? Kalau secara berkelompoknya sih sebelum saya membagi kelompok ya, saya sudah memberikan penguatan kepada mereka agar mereka tidak pilih-pilih dalam berteman gitu atau dalam berkelompok. Dan tujuan saya mengelompokkan mereka itu apa, saya juga sudah menjelaskan. Jadi mereka alhamdulillah menerima dengan kelompok yang sudah saya bentuk gitu. Dan mereka juga saya bentuk kelompok dengan nama pahlawan Bu Eka, biar mereka juga masuk dalam pembelajaran ya. Jadi biar mereka mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia gitu. Biar mereka juga ada rasa kepo. Sebenarnya pahlawan yang di kelompok saya ini, nama pahlawan ini sebenarnya seperti apa sih? Tujuan saya seperti itu, mengelompokkan mereka. Nah, untuk anak-anak yang 5 orang ini memang bukan berada di satu kelompok WK, tapi di beberapa kelompok. Dan mereka itu bukan termasuk anak-anak yang kemampuannya rendah, bukan. Tapi justru ya sedang lah masuknya. Jadi kalau saya lihat sih, kalau saya amati ya Bu Eka, mereka tuh sebenarnya paham yang kalau mereka belajar, kalau saya jelaskan seperti alur pernafasan gitu kan, organ-organ pernafasan gitu, mereka paham. Dan misalnya di organ pernapasan apa saja, fungsinya apa, kayak gitu. Tapi bila ada pertanyaannya itu tidak seperti yang saya katakan, mereka nggak ngerti, itu yang saya bingung kan jadinya. Itu loh Bu, jadi mereka tidak memahami kalimat pada bacaan di buku atau pada soal gitu loh. Itu Bu. Baik Bu Novi, jadi permasalahannya itu si anak dalam mencermati soal yang diberikan. Nah, Bu Novi, selain itu,
Ada nggak trik-trik dari Bu Novi, yang dilakukan Bu Novi dalam meningkatkan supaya si anak nih cinta baca gitu. Nah, ya kemarin itu coba saya lakukan ya Bu, karena melihat sudah saya evaluasi bahwa aduh, ya anak, 5 anak ini padahal kemampuannya bisa, tapi sayang sekali karena mereka tidak bisa memahami soal, akhirnya jawaban yang mereka hasilnya juga hasilkan asal-asalan. Akhirnya coba saya buat suatu permainan dan saya mencoba untuk memberikan pertanyaan yang tidak biasa mereka dengar gitu. Saya bagikan post-it kepada anak-anak, lalu saya coba berikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan benar saja, mereka butuh penjelasan. Akhirnya coba saya kasih bahasa yang lebih sederhana kepada mereka dan mereka bisa gitu, bisa menjawabnya dengan sempurna gitu loh Bu. Nah terus coba saya berikan lagi pertanyaan yang kiranya mereka lebih hot ya gitu. Nah, itu alhamdulillah walaupun ada beberapa anak yang masih belum paham ya, tapi ada perubahan sedikit. Nah, itu tapi tidak semua pelajaran dibegitukan Bu Eka gitu. Saya tuh sebenarnya kepengen dapat cara yang lain gitu untuk bisa membuat mereka itu bisa memahami kalimat dalam soal gitu loh Bu. Kalau untuk literasi seperti itu ya, saya meminta anak-anak untuk membaca sebuah teks itu satu paragraf dan saya meminta apa yang kamu dapat dari paragraf tersebut gitu. Jadi mengajak mereka itu untuk memahami kalimat dalam satu paragraf dulu gitu Bu sebelum satu cerita. Kemarin yang saya lakukan sih seperti itu Bu Eka. Nah, tapi ya belum efektif seperti yang saya harapkan gitu loh, Bu. Sudah bagus yang dilakukan Bu Novi, sudah banyak menunjang, apalagi ditambah dengan membuat kelompok dengan nama-nama pahlawan. Di situ sudah menceritakan profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Novi, bagaimana dengan interaksi terhadap keluarga si anak ini gitu, di dalam keseharian mereka dalam lingkungan keluarganya? Kalau untuk orang tua, memang kalau di sekolah saya, Bu Eka, orang tuanya itu cenderung lebih, sebagian besar ya, jadi tidak semuanya. Sebagian besar mereka itu kurang antusias ya jika diajak obrolan tentang perkembangan anak mereka. Jadi lebih kepada KJP yang mereka inginkan gitu ya. Nah, jadi kalau ada info-info seperti yang kemarin saya infokan tentang PTS saja, mereka itu kurang merespon di grup itu. Nah, jadi ada dari 5 anak ini memang tidak semuanya orang tua itu cuek dengan perkembangan mereka. Ada beberapa orang tua juga yang menanyakan bagaimana proses penilaiannya, justru yang ditanyakan seperti itu. Lalu anak-anak PTS-nya ini bagaimana gitu. Ada yang seperti itu. Hanya saja kalau dilihat dari keseluruhan, memang interaksi orang tua terhadap perkembangan anak-anak di kelas saya ini minim ya Bu responnya. Itu sih kalau sejauh ini ya Bu ya yang sudah saya lakukan. Padahal setiap ada pembelajaran yang saya lakukan, mau itu praktek atau apalagi ada nyanyian baru tentang materi pelajaran, selalu saya videokan dan selalu saya fotokan, saya kirim ke grup. Saya keinginan saya untuk biar orang tua tahu, ini loh kegiatan anak-anak mereka di kelas, biar ada respon dari orang tua gitu. Dan kemarin saya juga mengajak orang tua untuk mama-mama mohon jangan dimarahi anaknya bila nilainya tidak sesuai yang diinginkan. Kasih dukungan, kasih motivasi. Saya melakukan seperti itu Bu Eka.
Hanya saja ya minim respon dari mereka gitu. Hanya 1-2 orang tua yang merespon gitu, Bu. Iya, ya Bu Novi, kalau masalah orang tua yang cuek itu PR banget ya buat kita gitu. Bagaimana orang tua itu peduli bahwa pendidikan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab guru di kelas, tapi tanggung jawab bersama. Dan Bu Novi sudah bagus yang dilakukan menjalin komunikasi melalui WA. Nah, Bu Novi, yang tadi sudah Bu Novi lakukan, nah posisi Bu Novi ini di skala berapa ya? Dari skala 0 sampai 10. Kalau saya nilai sih baru di 5 ya. Jadi saya sudah melakukan, hanya belum maksimal gitu Bu Eka. Jadi ya kalau dibilang mah masih butuh remedial gitu kalau anak-anak ujian mah gitu loh Bu. Bu Novi, setelah dilakukan berbagai cara tadi yang Bu Novi lakukan, nah rencana Bu Novi ke depannya bagaimana untuk anak ini gitu? Rencana dari Bu Novi. Mungkin saya harus cari cara lain ya yang lebih apa ya, yang lebih membuat mereka itu aktif gitu, aktif. Dan kalaupun mereka tidak paham gitu, saya pengen mereka tuh bisa bertanya. Jadi bukan diam, tidak mengerti tapi diam gitu. Saya nggak pengen begitu. Mungkin saya harus pakai cara metode yang lain biar mereka ketika tidak paham, mereka ada keberanian untuk bertanya gitu. Sebenarnya sih saya pengennya seperti itu Bu Eka. Jadi bukan saya yang mendulangi mereka, apa ya bahasa, bukan saya yang memberikan ini terus gitu. Selalu menyuapi, selalu menyuapi. Gitu ya. Nah, tapi saya kepengen mereka itu bertanya gitu ketika, Bu, maksudnya apa ya soal nomor sekian. Nah, saya tuh pengennya seperti itu sebenarnya. Jadi biar mereka tuh lebih apa ya, ada motivasi sendiri gitu biar oh, jadi ada kata, oh, jadi maksudnya seperti ini. Oh iya, ketika nanti menemukan soal-soal yang sama atau yang menurut mereka apa namanya, jadi bisa berpikir gitu loh merekanya. Tapi kalau saya yang menyuapi mereka terus kan mereka jadi nggak mau berpikir gitu loh. Saya tuh sebenarnya seperti itu. Mungkin harus cari metode yang membuat mereka lebih aktif ya. Seperti itu kali. Bu Novi, si A5 anak ini apakah di pembelajaran tematik saja seperti ini atau dengan mata pelajaran lain pun seperti itu dengan guru bidang studi gitu Bu Novi? Nah, itu saya belum tahu Bu Eka. Nah, betul sih, benar juga ya Bu Eka ya. Mungkin saya juga harus kolaborasi sama guru bidang studi lainnya. Jadi saya harus bertanya kali ya sama guru bidang studi lainnya, apakah anak-anak ini yang 5 anak ini sama gitu dengan apa yang terjadi dengan saya gitu loh, belajar dengan saya. Atau mungkin mereka lebih apa aktif gitu di pelajaran bidang studi gitu. Ya, boleh inilah coba nanti saya berkolaborasi dengan. Iya Bu Novi, di pembelajaran tematik ada nggak Bu Novi pelajaran yang mereka sukai gitu, yang memancing mereka untuk bertanya? Ada sebenarnya, tapi cenderung mereka tuh takut bertanya karena apa ya? Jadi 5 kalau si yang berani hanya 2 anak Bu Eka. Jadi dia mau gitu, mau ke depan. Ibu, saya nggak ngerti ada, tapi yang 3 anak ini kayaknya cenderung diam, sukanya diam gitu. Jadi harus dipancing sama saya mereka baru mau ngomong. Tapi kalau tidak dipancing, tidak ditoel, diam. Itu loh Bu Eka. Kalau yang 2 anak lainnya sama seperti yang lainnya, ya sesekali bertanya gitu. Jadi mending lah daripada 3 anak yang lainnya gitu. Apakah kelima anak ini Bu Novi mereka teman akrab, kalau bahasa anak-anak sekarang mah bestian gitu Bu Novi?
Enggak, kalau saya lihat enggak, karena bukan perempuan semua ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kelima anak ini enggak bestian juga gitu. Jadi Kan bestinya beda-beda mungkin ya. ya mudah-mudahan Bu Novi 3 anak ini yang kurang masih malu bertanya nanti akan terpancing oleh 2 teman yang sudah berani bertanya. Mungkin dengan ditambah bintang-bintang dari Bu Novi. Ya, mungkin perlu reward ya untuk mereka, walaupun tidak selamanya reward itu baik untuk kemajuan mereka, tapi sesekali mungkin tidak apa-apa untuk memberikan semangat kepada mereka. Ya, saya rasa luar biasa nih Bu Eka nih. Saya jadi ada ide-ide yang muncul gitu. Saya Ya, senang dapat kita saling berbagi. ya Bu Eka. Ya, mungkin ke depannya saya bisa memberikan metode yang lebih aktif, kreatif lagi kali ya. Dan juga tadi sesekali memberikan reward untuk penyemangat mereka gitu. Juga memancing mereka lebih ini lagi daripada mereka diam. Jadi saya mungkin daripada menyuapi, lebih bagus saya memancing mereka agar bisa bertanya gitu ya. Iya, Kalau Bu mereka Novi. Ada lagi Bu Novi yang ingin disampaikan gitu Bu Novi untuk saling berbagi. Apa ya Bu Eka, mungkin sih permasalahan saya sebenarnya sangat banyak Bu Eka ya di kelas ini. Selain pembelajaran mungkin juga ada kasus-kasus anak-anak gitu, tapi ya kalau saya cerita bisa sampai subuh Bu Eka. Makasih banget, saya sangat berterima kasih. Sama-sama Bu Novi. Gimana sekarang perasaan Bu Novi? Sudah lebih alhamdulillah. Ada pencerahan gitu ya. Ibarat mati lampu mah udah nyala gitu lampunya. Semoga semakin semangat Bu Novi, anak-anaknya semakin sukses. Terima kasih banyak ya Bu Eka ya atas obrolan kita malam ini. Saya sangat senang sekali bisa ngobrol bersama Bu Eka yang mantap, luar biasa lah pokoknya mah. Sama Bu Novi. Nanti kita bikin janji lagi tuh kali mau ngobrol-ngobrol. Oke, tentu saya sangat senang sekali kalau kita bisa janjian ngobrol bareng lagi, Ibu. Ya, saya tunggu Bu Novi, kita saling menunggu obrolan kita. Oke, Bu Eka, terima kasih banyak ya, Bu. Bu Novi semangat, sehat-sehat, sukses. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya dari Bu Eka dan Bu Novi. Yang pertama mungkin kalau saya amati tadi, Bu Novi punya banyak masalah ya, tapi mungkin ada beberapa masalah yang mungkin paling urgent tadi ya, makanya dibahas, diceritakan oleh kepada Bu Eka. Dan menurut saya juga Bu Eka sudah memberikan apa ya solusi, memberikan penguatan kepada Bu Novi supaya bisa bersama anak-anak bisa lebih membangkitkan motivasi anak-anak ya, tadi mungkin kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri lagi. Memang segala sesuatunya butuh proses karena tidak mudah membangkitkan kepercayaan diri anak-anak, tapi tidak perlu patah semangat, patah arah, karena sebagai seorang pendidik kita harus terus percaya diri ya. Kalau gurunya percaya diri, mungkin anak-anaknya juga pasti akan lebih percaya diri lagi, karena kita yang akan memulai terlebih dahulu, karena memang tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Dan memang yang Bu Novi alami juga mungkin banyak dialami oleh guru-guru lain ya, termasuk teman-teman kita juga banyak yang mengalami hal itu. Tapi mungkin ya kita bisa menggunakan strategi atau metode-metode yang mungkin kita bisa lakukan. Dan menurut saya juga tadi dari Bu Eka juga
banyak masukan-masukan ya yang mungkin bisa diterapkan, ide-ide cemerlang juga yang bisa diterapkan oleh Bu Nopi. Ya itu tinggal kita jalankan saja bagaimana dan mungkin kita bisa modifikasi atau tambahkan tergantung improvisasi yang kita bisa lakukan. Mungkin dari pengamatan saya luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat banyak orang supaya guru-guru ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Terutama anak-anak kita juga bisa lebih bagus lagi kompetensinya, kepercayaan dirinya, dan mereka bisa berguna di masyarakat nanti ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya pengen ngobrol sama Pak Sandi. Rasa-rasanya kita tadi sudah janjian ya, kita mau ngobrol ya. Iya. Apa nih gerangan nih Pak Sandi nih? Kayaknya ada sesuatu hal yang seru yang mau diceritain. Iya, jadi sebagai seorang guru mungkin punya banyak masalah, gitu ya. Jadi mungkin ini masalah ini yang perlu saya bagi ke Bu Nopi ya, supaya mungkin saya punya pencerahan gitu ya dari Bu Nopi ya. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa anak yang mungkin di lingkungan rumahnya mungkin kurang bagus, kurang baik, akhirnya dibawalah ke sekolah untuk perilaku atau sikapnya. Jadi biasa nih, ini sebenarnya sih masalah-masalah lama ya, itu biasa main membuli orang tua lah gitu. Nah ini mungkin yang sebenarnya udah masalah lama ya, tapi mungkin di zaman 2022 ini masih ada aja seperti itu. Jadi ada masalah seperti itu Bu. Yang pertama. Oh gitu, oke. Jadi permasalahan yang dihadapi Pak Sandi ini tentang pembulian ya, Pak Sandi ya? Iya. Jadi verbal gitu kan oleh anak-anak. Memang masalah yang sebenarnya sih masalah-masalah basic nih dari zaman jadul sudah ada nih. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak Sandi, kita ngobrolannya. Sebenarnya hal yang ingin Pak Sandi capai itu dari obrolan kita malam ini nih apa nih sebenarnya? Ya, yang mungkin saya mudah-mudahan dengan kita ngobrol seperti ini saya punya cara atau mungkin ada strategi yang mungkin belum bisa bagi supaya saya bisa ya minimal saya bisa memberikan kepada anak-anak saya itu bisa agar mereka tidak seperti itu, tidak membuli temannya, mengucapkan nama orang tuanya. Mungkin hanya sebenarnya kalau kita menurut kita mungkin sepele gitu ya. Karena mungkin kan mereka hanya manggil nama gitu, tapi kadang-kadang anak-anak marah baru bapaknya dipanggil, hanya nama saja sebenarnya kan. Ya harusnya mungkin kalau kita bikin secara kita pendidik, ya kalau namanya nggak perlu marah gitu, soalnya ada embel-embel di belakangnya mungkin ya. Tapi sebenarnya mungkin namanya anak-anak kan mungkin sensitif juga. Biasanya juga sudah kadang-kadang suka memberikan mereka masukan. Ya kalau dipanggil namanya ya nggak perlu marah, kan berarti kan nama orang tua kamu kan benar. Jadi saya berharap sih dengan kita ngobrol ini ada ada masukan buat saya gitu supaya saya bisa melakukan apa supaya anak bisa berubah sedikit demi sedikit. Oke. Nah, jadi memang ya Pak Sandi ya anak-anak tersinggung mungkin karena orang tuanya dipanggil namanya, serasa ngapain sih manggil nama bapak saya, mungkin seperti itu kali ya Pak Sandi ya. Nah, itu apa semua anak di kelas Pak Sandi seperti itu? Saling mengata-ngatai gitu istilahnya. Apakah semuanya atau hanya sebagian kecil, Pak? Ya, sebenarnya sih alhamdulillahnya nggak semua ya. Jadi kalau saya semua itu saya PR-nya mungkin kepala saya banyak sekali PR-nya. Tapi mungkin hanya beberapa. Mungkin kalau dihitung dari jumlah yang mungkin 1-5 orang kali ya.
Karena memang yang kliennya alhamdulillah, mungkin itu juga mungkin faktor lingkungan juga sangat berpengaruh kali ya Bu. Karena mungkin mereka yang lingkungannya mungkin bagus, ya mungkin terbiasa curhatannya bagus, dan menjaga mau saling menghormati satu sama lain, ya mungkin di kelas juga sama, ya terbiasa. Tapi ya mungkin di rumahnya lingkungannya mungkin yang mereka terbiasa menghina satu sama lain atau membuli, ya mungkin terbawa sampai ke kelas atau sekolah. Itu ya mungkin PR saya sih sebenarnya. Jadi beberapa anak ini yang mungkin harus butuh bimbingan khusus kali Bu ya, gitu. Nah, lalu hal apa yang membuat anak-anak itu kok bisa saling mengatai seperti itu, atau ada anak yang membuli, mungkin ada faktor penyebabnya dari apa atau apa, bagaimana yang sudah Mas Andi ketahui? Ya, mungkin dari beberapa anak yang melakukan itu, mungkin ada beberapa yang dikategorikan, ada yang pertama iseng satu ya. Yang kedua mungkin karena ada akibat, mungkin karena dia juga disengi temannya, akhirnya dia juga mungkin membalikannya dengan membuli nama orang tua gitu. Mungkin di pertama ada yang iseng ya, karena memang ada juga yang ada akibatnya. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi sebenarnya sih keisengan salah satu anak mungkin ya, anak yang lain jadi tidak mau diusilin, akhirnya menyebut nama orang tuanya, begitu Pak Sandi? Iya. Ya memang seperti itu ya anak-anak. Jadi yang selama ini yang sudah Pak Sandi lakukan nih apa? Ya, mungkin saya biasanya sih ngajak ngobrol anak-anak ya, saya panggil mungkin setelah pulang sekolah. Ya biasanya memang kalau ada masalah saya seperti itu, saya panggil. Ya saya juga mencoba menerapkan yang itu ya, seketika situasi itu diterapkan di sekolah. Ya saya panggil, saya ajak ngobrol. Kenapa? Biasanya sih mereka motifnya itu hanya iseng saja, jawaban simpel, iseng Pak. Ya tapi kan kalaupun iseng juga nggak semua terima dengan apa yang kamu lakukan, karena mungkin ada beberapa anak yang ya sensitif gitu. Mungkin kalau anak yang cuek ya biarin aja kan gitu masa bodoh. Tapi kalau anak yang sensitif kan jadi permasalahan yang mungkin lebar, gitu, panjang gitu kan, karena anak-anak kan nggak sama gitu karakternya. Biasanya saya panggil, saya ngajak ngobrol. Biasanya satu dua kali sih mereka ya sudah berubah. Cuma mungkin karena ada beberapa teman yang mungkin pengaruh lagi dari teman, ya balik lagi gitu. Biasanya gitu. Ya. Sudah bagus kok Pak Sandi, sudah secara bimbingan konseling secara pribadi ya, mengajak ngobrol, sudah memberikan nasihatnya, itu sudah luar biasa. Jadi membuat anak-anak juga bisa menyadari kesalahannya. Nah, kalau sudah dilakukan Pak Sandi sudah bagus seperti itu, idealnya Pak Sandi itu sebenarnya pengennya tuh seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya sudah bagus menurut saya nih Pak Sandi sudah melakukan restitusi seperti itu. Tapi mungkin ada hal yang idealnya Pak Sandi tuh harusnya seperti apa? Ya, mungkin saya sih berharap itu namanya anak-anak pasti perubahan butuh proses Bu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan, ya minimal anak-anak saling menghargai satu sama lain di kelas. Dalam mereka kan punya hak untuk dihargai satu sama lain kan. Jadi mereka juga harus menjaga itu, dan sebagai anggota kelas kita menganggap semuanya itu keluarga. Jadi harusnya menjaga satu sama lain, bukan saling menghina atau saling menjatuhkan. Saya sih berharap anak-anak bisa punya keluarga yang erat gitu. Makanya saya lagi coba untuk mendekati mereka. Karena kalau di kelas juga saya kasih nasihat juga, kita ini keluarga. Jadi kalau semuanya sakit, ya satu sakit semuanya sakit, satu senang semuanya bahagia. Jadi seperti itu. Saya lagi mencoba hal-hal seperti supaya anak-anak tuh, oh iya ya, kita semuanya keluarga. Jadi jangan ada yang saling menyakiti. Walaupun mungkin menurut mereka sepele gitu, tapi kan itu kan menurut yang lain kan nggak seperti itu kan tanggapan dari mereka. Mungkin ada yang sakit hati atau mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Seperti tadi Bu Novi bilang, seperti itu sih Bu. Ya, nah itu yang antara anak laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan itu Pak Sandi yang melakukan mengata-ngatai seperti itu? Nah itu sih kalau untuk laki-laki dan perempuan sama sih. Jadi dari kelima anak itu ada laki-laki dan perempuan juga. Tapi yang lebih dominan itu biasanya sih yang laki-laki itu yang lebih dominan ya, laki-laki. Nah, memang ya
Di kelas saya pun seperti itu Pak Sandi. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu memang tidak bisa kita biarkan saja karena akan selalu dan terus-terus seperti itu kalau dibiarkan. Nah, Pak Sandi sudah memberikan hal-hal yang baik, memberikan nasihat yang baik, sudah mengatakan pada anak-anak agar saling menghargai ke keluarga dan lainnya. Tapi tentu masih belum berhasil ya Pak Sandi ya, belum 100% sempurna lah yang seperti yang diharapkan. Lalu hal apa yang bisa Pak Sandi lakukan lagi nih kira-kira yang ingin Pak Sandi lakukan lagi untuk bisa membuat mereka bisa terjalin kekeluargaannya? Ya mungkin saya sih biasanya sudah melakukan ya, dan kegiatan biasanya dalam 1 minggu itu ada makan bersama. Terus juga kita biasanya kalau di kelas saya itu kadang-kadang itu saya biasanya kalau ada jam kosong anak-anak tuh saya suka putarin film-film yang kira-kira mereka tuh senang, inspiratif, dan mereka jadi satu kumpul di kelas kan, jadi mereka juga ada interaksi. Setelah itu mereka saya tanya kira-kira filmnya sebagaimana nih pendapat kalian. Nah itu mungkin salah satunya itu. Ada juga saya juga mungkin dalam kerja kelompok ya, mungkin kita bisa memberikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa lebih kompak, kerjasama. Mungkin dengan cara itu keluarganya mungkin bisa akan lebih erat lagi. Mungkin ada kadang-kadang juga saya juga mungkin suka kasih sesuatu kepada anak-anak gitu ya, mungkin dalam bentuk makanan dan sebagainya. Intinya tujuannya sih untuk kompakan sih, tujuannya supaya anak-anak biar lebih erat lagi. Dan saya kemarin juga sudah mempraktekkan yang bikin surat apresiasi tuh, saya coba surat itu anak-anak ya suruh menilai, dan itu luar biasa sih, mereka senang gitu. Jadi dalam artian mereka oh iya, dan saya juga kaget juga oh ternyata mereka tuh bisa seperti ini ya, bisa menilai, bisa menuliskan hal-hal baik kepada teman-temannya, termasuk yang tadi membuli itu dia juga menuliskan ke teman yang dia bully, bagus ternyata isinya. Oh ternyata dari dibalik dia membuli temannya, ternyata sebenarnya ada sesuatu hal yang baik sebelumnya itu. Saya jadi lihat tulisannya itu luar biasa, tulisan surat mereka. Jadi seperti itu Bu. Iya, itu sebenarnya bagus loh Pak Sandi. Apakah suratnya itu dibacakan oleh anak-anak? Nah, suratnya masih saya simpan. Coba kemarin saya sudah, biasanya kan ada surat yang terbaik ya, semuanya memang sudah baik banget, tapi saya pilih biasanya surat terbaik. Itu kemarin anak-anak baru saya suruh pegang masing-masing, saya suruh maju ke depan, dipoto yang terbaik. Nanti rencananya mau saya bacakan, rencananya gitu, supaya mungkin anak-anak bisa lebih, oh iya, jadi saya tuh nyata teman saya tuh sebegitunya loh sama saya. Jadi mungkin bisa lebih ada hal-hal yang lebih menyenangkan mungkin gitu, jadi lebih terharu bagaimana gitu kali ya. Pak Sandi, surat kalau bisa dibacakan jangan sama Pak Sandi. Oh iya. Nah, jadi biar anak itu ada motivasi dan ada rasa wah gitu. Oh iya. Teman saya memuji saya ternyata seperti itu. Iya. Luar biasa Pak Sandi, sebenarnya triknya sudah bagus sekali nih apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sandi. Nah, itu tadi Pak Sandi menyinggung tentang berkelompok. Kelompoknya itu bagaimana kelompok yang dibentuk oleh Pak Sandi itu? Kalau saya sih membagi kelompok itu biasanya memang kan kita pernah belajar ya tentang sebenarnya di kelompok itu kita juga harus ada asesmen juga ya, dalam artian ada beberapa anak yang mungkin kita anggap sebenarnya semua anak kan sama gitu, tapi ada beberapa anak yang mungkin kita anggap unggul, ya kita jadikan satu, masing-masing kita bagi setiap kelompok di situ. Tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa-biasa saja, ya perlu kita kasih arahan supaya mereka tetap masuk di kelompok itu dan mereka bisa dapat pencerahan tutor sebaya dari teman-temannya. Jadi dalam artian ya kita bagi sesuai dengan kemampuannya, tapi juga kita tidak menghilangkan hak mereka sebagai anggota kelompok. Itu sih Bu biasanya. Iya, sudah bagus tuh Mas Sandi. Pembagian kelompoknya juga sudah sesuai ya, sudah ideal lah kalau menurut saya. Nah, ada cara lain tidak? Tadi sudah surat apresiasi untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, kekeluargaan dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Pak Sandi ada cara lain yang lebih
menurut Pak Sandi, saya mau melakukan cara ini nih ke depannya. Ada lagi tidak nih kira-kira? Ya, mungkin kalau tadi kan saya sudah membuat mereka untuk menulis surat untuk anak-anak masing-masing ya. Tadi pagi kemarin maksudnya ya kemarin tuh hari Jumat saya mencoba mereka menuliskan surat buat saya juga. Jadi itu mungkin itu buat penilaian saya. Untuk mereka menuliskan surat untuk saya. Tapi ya seperti itu mereka juga dalam artian sangat luar biasa ya antusias dalam artian mereka gembira. Dan untuk mengeratkan lagi itu saya juga rencananya pengen saya bacakan juga di depan kelas nanti supaya anak-anak tahu juga apa yang sudah dituliskan. Dan selanjutnya saya punya rencana, ini saya lagi ada project nih Bu sama anak-anak sebenarnya, tapi masih rahasia sebenarnya. Tapi biasanya setiap Rabu itu ada namanya pentas seni di sekolah. Nah itu biasanya anak-anak di kelas itu perwakilan mengikuti atau melaksanakan pentas seni di sekolah gitu. Dalam artian dia mengikuti pentas seni. Nah saya rencananya lagi ada project sama anak-anak, ada beberapa anak-anak termasuk salah satu anak yang tadi membuli itu ya. Saya jadi gini sebenarnya kalau di sekolah itu kan yang ikut pentas seni itu hanya anak-anak ya, belum pernah ada guru yang menampilkan sesuatu di lapangan. Saya lagi bikin project itu saya dance gitu. Jadi nanti saya sama anak-anak dance gitu. Biasanya kan saya suka nyuruh anak-anak nih, anak-anak latihan dance. Jadi saya rencananya saya mau ikut juga, mau kasih kejutan ke satu sekolah rencananya gitu. Supaya iya, tapi ya saya angkut yang tadi tuh yang mungkin ada beberapa anak yang tadi bermasalah saya ajak ikut juga suruh latihan nih, sudah mulai latihan baru 3 hari sih. Jadi setiap pulang sekolah kita pakai fokus latihan tuh, walaupun saya mungkin gerakannya gimana ya kita cobalah bikin sesuatu gitu, barangkali dengan ini anak-anak bisa lebih erat lagi ke keluarganya. Jadi proyeknya sebenarnya masih rahasia nih, enggak, tapi udah saya kasih tahu deh di sini. Mantap itu Pak Sandi, benar. Jadi Pak Sandi sudah bisa menjadi contoh yang baik ini. Untuk anak-anaknya juga bisa lebih akrab ya kalau seperti itu ya, bukan cuma sesama teman, tapi bersama Pak Sandi juga bisa lebih ke keluarganya, lebih bagus lagi. Saya rasa cara yang dilakukan oleh Pak Sandi ini sudah bagus. Tapi misal kalau cara yang dilakukan Pak Sandi ini masih belum berhasil juga, kira-kira apa yang antisipasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Sandi? Yang pertama mungkin saya evaluasi dulu ya, saya refleksi diri dulu. Mungkin kalau memang belum ada yang berhasil, ya mungkin ada kekurangan dari saya. Itu saya harus refleksi diri dulu, apa yang saya kurang dari saya. Setelah itu saya akan bikin rencana ke depan. Kira-kira apa nih cara-cara yang lain yang mungkin saya bisa lakukan. Mungkin dengan kita berdiskusi atau berkolaborasi dengan berbagai pihak, saya punya cara-cara yang lain. Karena penting juga kita mendengarkan pendapat dari orang lain. Mungkin ada yang lebih mengalami hal ini dan punya cara yang baik, ya itu mungkin saya akan lakukan. Jadi kita perlu mendengar juga dari teman-teman sejawat atau rekan-rekan yang ada di sekolah, seperti itu Bu. Betul, iya. Kira-kira menurut Pak Sandi, siapa yang bisa membantu Pak Sandi, yang bisa diajak kolaborasi sama Pak Sandi nih? Yang pertama mungkin karena di sekolah saya itu kelas 5-nya ada 3, mungkin saya akan coba bertanya dan kolaborasi dulu dengan rekan sesama kelas 5 itu ya, pertama itu. Setelah itu saya akan coba berkolaborasi dengan guru bidang. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa masukan yang bisa disampaikan kepada saya, dan satu lagi kepada guru senior mungkin mereka lebih banyak, mungkin punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Mungkin ada salah satunya ada hal-hal yang seperti ini yang mungkin mereka bisa berbagi tips-tipsnya bagaimana saya bisa menyelesaikan atau memberi solusi tentang masalah ini.
Betul, Pak Sandi. Biasanya kalau orang-orang yang jauh lebih dulu dari kita ya, mereka punya pengalaman yang lebih banyak. Tapi menurut saya, Pak Sandi, yang dilakukan Pak Sandi sudah sangat bagus sekali. Hanya saja penguatan terhadap anak-anak harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi bukan sekedar nasihat sekali itu, tapi Pak Sandi juga harus bisa memberikan penguatan setiap hari kepada anak-anak. Lanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Sandi. Sampai titik ini, apa nih yang sudah didapat dari obrolan kita ini, menurut Pak Sandi? Menurut saya banyak mendapatkan pencerahan ya dari Bu Novi ya, karena saya mungkin merasa dikuatkan, diberi motivasi untuk terus melangkah, dan kita juga harus selalu yakin dan percaya diri apa yang kita lakukan mungkin sudah sesuai dengan relnya atau sudah sesuai dengan koridor yang akan kita lakukan. Seperti itu sih Bu, saya merasa punya gambaran ke depan untuk apa yang saya lakukan supaya bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang saya miliki. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kapan nih proyek rahasianya dilakukan nih? Ini saya sudah jadi penasaran ini. Ini juga saya rencananya sudah 3 hari ya, mungkin butuh waktu semingguan lah ya kalau paling cepat, karena memang ini sebenarnya dance sudah lama nih, lagunya lagu lama, tapi saya ini lagi supaya mungkin bisa anak-anak bisa belajar. Ya mungkin intinya tujuannya sebenarnya saya pengen menunjukkan kalau misalkan ya mungkin saya laki-laki gitu, biasanya saya badannya tegap atau apa gitu, saya juga bisa nari gitu. Dalam artian ya saya coba pengen menantang diri sendiri sebenarnya sih gitu. Nanti saya terbang dari Kalibaru ke Cilincing lah buat melihat pertunjukan Pak Sandi lah. Nanti kalau ya mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin, amin. Oke Pak Sandi, karena waktu kita terbatas untuk obrolan kita, bagaimana nih rasanya yang sudah dirasakan oleh Pak Sandi sampai sejauh ini kita obrol? Alhamdulillah sih saya merasa senang, kalau bahasanya lega gitu ya. Pulang jadi masalah saya mungkin, beban saya mungkin sedikit berkurang gitu kan, dengan bercerita saya bisa melepaskan apa yang ada di kepala saya gitu kan, dan saya mungkin bisa lebih semangat lagi, bisa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya harap obrolan kita tidak terhenti sampai hari ini saja ya. Kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau ya beberapa hari ke depan saya coba nanti ingin mengetahui sampai di mana nih prospeknya dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sandi. Baik Pak Sandi, terima kasih ya untuk obrolan kita malam ini. Sampai berjumpa di lain waktu Pak Sandi. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sandi, Bu Soni, Bu Novi yang sudah keren banget melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Untuk Pak Sandi, begitu bagus rencana-rencana Pak Sandi yang akan dilakukan untuk dalam pengembangan kelas, terutama dalam mengatasi siswa yang suka membuli, dengan beberapa tahapan mengajak anak-anak bahwa kita ini keluarga, satu sakit semua, satu senang semua, dan pohon harapan atau surat apresiasi itu pun bagus, di mana siswa saling mengapresiasi, dan keren proyeknya Pak Sandi untuk mengajak anak-anak menari bersama. Kayaknya perlu saya tiru itu Bapak proyeknya. Untuk Bu Novi keren untuk coachingnya, begitu bagus penguatan yang dilakukan dalam menguatkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Sandi. Tetap semangat Pak Sandi, Bu Novi, lakukan demi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Eka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Alhamdulillah sehat. Pak Sandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, saya lihat kayaknya Bu Eka dari senyumannya berarti kayaknya lagi gembira nih hari ini ya. Mudah-mudahan benar-benar Alhamdulillah. gembira ya. Ya, tadi kita sudah janjian ya, kita akan ngobrol, kita akan diskusi, kita akan mungkin sharing-sharing ya. Nah, mungkin dari obrolan kita kira-kira apa ini tujuannya yang ingin Bu Eka capai ini dari obrolan kita, atau apa yang ingin didapatkan kira-kira Bu Eka? Ya Pak Sandi, sebenarnya saya tuh pengen berbagi cerita sama Pak Sandi tentang di kelas saya pembelajaran anak-anak, Pak Sandi. Nah, saya berharap dari obrolan ini saya mendapatkan solusi. Kebetulan di kelas saya ini Pak Sandi ada 3 anak yang matematikanya itu sangat lemah sekali gitu. Bahkan penjumlahan pun tidak bisa, Pak. Jadi saya ada apa ya, misalnya kompetensi matematikanya masih kurang ya. Tapi kira-kira ini dari berapa jumlah muridnya Bu Eka? Murid saya 31, Bapak. 31. Dari jumlah murid 31 tersebut, berapa persen kira-kira yang belum mencapai kompetensi matematika? Kalau belum mencapai, kurang lebih masih ada 20%, Bapak. Cuman saya memiliki 3 anak ini, Pak, yang sangat lemah sekali matematikanya gitu, Bapak. Itu yang sangat bikin saya, aduh, gregetan gitu. Greget banget ini anak gitu. Jadi ada 3 anak ya yang mungkin kompetensi matematikanya masih jauh dari harapan ya, dari yang Bu Eka harapkan. Nah, kira-kira Bu Eka sudah memberikan sesuatu hal atau kesempatan kepada mereka berkaitan dengan kompetensi matematikanya seperti apa kira-kira? Apakah sudah dilakukan oleh Bu Eka? Ya, selama ini Pak Sandi, saya melakukan setiap anak-anak di awal pembelajaran, setelah berdoa, setelah bernyanyi lagu wajib dan lagu daerah, mereka selalu saya ingatkan perkalian, baik itu secara umum satu kelas, lalu saya minta berkelompok, perbarisan untuk perkalian, dan setelah perkalian saya selalu melakukan kegiatan sarapan matematika, di mana sarapan matematika ini setiap anak saya berikan 2 soal saja matematika, Pak Sandi. Nah, kebetulan 3 anak ini, dia itu yang paling lama dan selalu menjawabnya itu asal-asalan gitu, Pak. Bahkan di soal penjumlahan pun mereka tidak bisa. Ya, kebetulan saya di kelas 5, Bapak. Mungkin untuk yang ratusan itu ya, bagi siswa kelas 5 sudah tidak terlalu sulit yang tapi anak ini tidak bisa, Pak, gitu. Bahkan mereka bingung membedakan penjumlahan dan perkalian, terkadang terbalik. Itu Bapak, bagaimana ya solusinya? Ya, mungkin ini perlu ada strategi yang harus dilakukan kepada anak-anak. Kalau lihat dari kasus ini, mungkin sebagai seorang pendidik kita perlu punya strategi dan model-model yang menarik ya, supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar matematika. Karena mungkin matematika itu sebenarnya menurut mereka adalah momok yang menakutkan menurut mereka ya. Tapi kalau mereka mungkin senang dengan apa yang kita berikan, mungkin kita harus lebih mengupdate diri kita juga ya, supaya anak-anak bisa senang dengan matematika. Nah, kalau menurut Bu Eka, kira-kira dengan berbagai permasalahan tadi, kekuatan apa nih yang kira-kira Bu Eka miliki sehingga anak-anak bisa yang 3 orang tadi itu bisa lebih senang, atau mungkin lebih senang dulu pada matematika, sehingga kalau mereka sudah senang, mungkin akan lambat laun kompetensi mereka
akan lebih baik lagi. Kira-kira apa nih kekuatan yang Bu Eka miliki? Kekuatan yang saya miliki itu Pak Sandi, terkadang dalam pembelajaran matematika saya menerangkan ke anak-anak dengan bahasa sederhana. Misalkan seperti pecahan gitu Pak Sandi ya, kan ada pembilang dan penyebut supaya si anak yang pulang ini mudah mengingat matematika ini. Pembilang itu kan kebetulan posisinya di atas. Lalu saya bilang ke anak-anak, pembilang di anggota tubuh kita itu kepala, nak. Kenapa kepala? Karena ada di atas. Penyebut, yuk anggota tubuh yang di bawah yang mana? Kaki, Bu. Ya, berarti penyebut itu kaki. Nah, saya selalu mencoba menyederhanakan kalimat dalam menerangkan. Begitu Pak Sandi. Bahkan perkalian pun saya buat ketika perkalian silang, kaki dikali kepala dikali kaki, tangan kanan, tangan kiri. Udah saya coba dengan cara seperti itu, Pak. Nah, balik lagi si anak ini bagaimana gitu kadang ya ketika diterangkan paham, tapi ketika soal saya kasih satu, saya kasih satu oke, paham, masih dengan dituntun gitu, saya coba tuntun gitu. Nah, ketika di nomor berikutnya nomor 2 saya lepas saya sendiri, dia bingung Pak gitu. Bahkan saya pancing ini anak, kadang si anak ini bilang, Bu kalau aku bisa aku boleh ya Bu nanti pulang duluan. Ya boleh, Bu kasih bonus 5 menit lebih dulu pulangnya gitu. Nah ketika itu semangat sih Pak bonusnya, tetapi dalam mengerjakannya ini Pak nilainya masih seperti itu gitu, kurang greget. Ya, menurut saya sih analogi yang atau perumpamaan yang Bu Eka sampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan matematika tadi ya, mungkin dengan masalah pecahan, pembilang dan penyebut, menganalogikan dengan tubuh kita ya, itu mungkin cara yang bagus menurut saya, dalam artian mungkin mereka bisa lebih mendalam mengetahui, karena kan berhubungan dengan diri mereka sendiri ya, tubuh mereka sendiri, jadi mereka lebih paham, lebih mengerti. Dan mungkin cara-cara ini yang mungkin harus Bu Eka teruskan ya, mungkin bisa lebih divariasikan lagi nanti ke depannya. Nah, bicara tentang kekuatan, pasti Bu Eka punya target dong, target yang harus dikejar atau dicapai kira-kira sejauh mana nih untuk anak-anak tadi, target yang Bu Eka bisa ke depan nanti kira-kira targetnya seperti apa? Oke baik Pak, target di awal saya ini mereka itu dapat menghafal perkalian 1 sampai 5 aja gitu Pak. Target awal saya terhadap 3 anak ini. Tetapi target saya di kelas, semua siswa tidak hanya menghafal perkalian dan pembagian, tapi dapat mengaplikasikannya gitu Pak, di dalam berbagai bentuk soal, berbagai bentuk operasi hitung, gitu, baik pecahan maupun operasi hitung campuran, maupun itu di dalam bentuk cerita, dibuat sebuah cerita gitu. Bahkan saya pernah mencoba anak-anak itu, yuk anak-anak sarapan hari ini kalian buat soalnya sendiri, nanti soal yang kalian buat itu berikan kepada teman kalian. Alhamdulillah Bapak, pelan-pelan perlahan anak-anak sudah mulai mengalami peningkatan gitu, walaupun harus diingatkan kembali dengan bahasa anak-anak, bahasa yang mudah mereka pahami, yang mereka mengerti, itu Bapak. Ya, cara yang sederhana tapi mungkin bisa efektif ya, itu luar biasa yang Bu Eka lakukan, karena memang cara-cara seperti itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin dengan cara-cara lain juga mungkin ada ya. Nah mungkin dalam pelaksanaan tersebut pasti punya hambatan dong. Hambatannya yang Ibu Eka rasakan kira-kira apa ya hambatannya dalam melaksanakan tadi yang sudah Ibu Eka sampaikan? Ya, hambatan saya sebenarnya banyak Bapak, sandungannya ya, terutama membangkitkan anak-anak di matematika. Jadi untuk pembelajaran matematika itu selalu saya berikan di awal pembelajaran, tidak pernah saya berikan di akhir pembelajaran. Dan bagi anak yang nggak bisa ini Bapak, saya izinkan mereka untuk membawa tabel perkalian. Tetapi sesekali
tidak melihat tabel perkalian gitu, supaya mereka menghitung. Bahkan saya menggunakan metode LIDI gitu, menggunakan metode LIDI untuk memudahkan mereka perkalian dan pembagian, sehingga memudahkan mereka dalam pemahamannya, dan mereka pun mudah mengaplikasikannya, supaya mereka tuh tidak terlalu nggak bisa banget gitu Bapak. Ya, kembali lagi mungkin cara alatnya sederhana ya tadi dengan LIDI, tapi mungkin dengan alat sederhana itu mungkin bisa mengena di anak-anak ya, karena memang alat-alat itu banyak yang bisa kita gunakan, yang mungkin yang apa yang ada ya bisa kita gunakan. Dan saya yakin dengan yang Bu Eka lakukan, yang kedepannya mungkin anak-anak bisa lebih kompetensi matematikanya akan lebih jauh lebih baik. Nah, kalau kita bicara skala nih, kira-kira dari saya kalau mungkin misalkan 10 sampai 100 nih, sudah berapa persen nih kira-kira yang udah Bu Eka lakukan nih? Saya berada di posisi skala masih 50 Bapak gitu. Karena saya merasa belum semua siswa saya di kelas 5D ini berhasil semua, karena belum semua siswa saya dapat menghafal perkalian, karena belum seluruh siswa saya belum dapat mengaplikasikan perkalian gitu. Bahkan masih hampir setengah kelas Bapak siswa itu menghafal gitu, hanya menghafal, ketika mengaplikasikannya agak terkecoh gitu. Dan untuk penguatan ke anak-anak, saya berikan ke anak-anak, saya minta setoran. Jadi saya berlakukan setoran untuk matematika, setoran baik hafalan maupun setoran sarapan. Bagi anak-anak yang berhasil mendapatkan nilai 100 selama 1 minggu di dalam buku sarapan mereka, saya berikan sertifikat kepada mereka. Dan saya foto, dan anak-anak yuk dengan gaya ekspresi kalian, happy kalian dalam menerima sertifikat ini. Dan setelah saya foto, supaya anak-anak lebih senang, lebih tertarik, saya coba dipadukan dengan TikTok. Saya coba dengan TikTok, dan setelah itu saya kirim ke grup orang tua. Jadi supaya orang tua pun, oh iya bangga, dan tetap semangat untuk membantu anak-anak gitu, supaya anak saya pun bisa, anak saya saling berjuang untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Bapak Sandi. Ya, kira-kira dari berbagai strategi yang sudah Bu Eka lakukan untuk kedepannya, mungkin apakah Bu Eka punya strategi lain nih? Kira-kira dari segi menggunakan alat sederhana, terus juga anak-anak boleh membawa tabel perkalian, hafalkan perkalian 1 sampai 5. Kira-kira ada strategi lain nggak yang Bu Eka miliki? Mungkin saya akan mencoba Pak berkolaborasi dengan teman saya. Kebetulan teman saya ini pernah mengikuti pelatihan cara cepat, cara mudah dalam penggunaan matematika, pengaplikasian matematika, supaya si anak ini semakin terbuka dan tidak merasa matematika itu pelajaran yang susah. Jadi mereka merasa, oh ya matematika itu enjoy, saya menikmatinya gitu Pak Sandi. Ya, itu mungkin strategi yang bagus ya. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita, mungkin dengan banyak berkolaborasi kita bisa mendapatkan inspirasi. Nah, kalau untuk rencana yang lebih besar nih, kira-kira apa ke depannya mungkin yang akan Bu Eka lakukan selain tadi melakukan banyak hal mengenai matematika. Nah, kira-kira Bu Eka punya rencana besar apa nih untuk anak-anak? Saya tuh punya impian Bapak, membuat sebuah olimpiade kecil bagi siswa. Jadi mungkin kita mencoba membuat olimpiade kelas dulu Pak, antar kelompok. Jadi nanti setelah olimpiade ini antar kelompok, terutama saya pengen sekali mengangkat 3 anak ini supaya semakin membangkitkan dia tidak merasa terkucilkan, tidak merasa tidak diperdulikan. Jadi saya libatkan dia di dalam olimpiade ini, dan saya dorong dia supaya, hayu kamu bisa mengikuti olimpiade kelas, dan nanti kamu sebagai perwakilan kelas di dalam olimpiade pertandingan antar kelas. Kebetulan di sekolah saya Bapak ada kelas 5 ini ada 5 kelas. Jadi supaya mereka ini dapat
bertanding dengan 5 kelas lainnya. Dan sebagai bentuk persiapan kami akan menghadapi ANBK. Begitu Pak Sandi. Ya, luar biasanya rencananya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Dan memang rencana tersebut saya sih sebenarnya setuju ya, karena memang itu untuk meningkatkan motivasi mereka supaya mereka bisa berkompetisi ya dengan yang lain, dan cara-cara tersebut juga bisa membangkitkan anak-anak semangat belajar. Nah, mungkin dari sekian banyak yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita pasti punya dong tolak ukur keberhasilan. Kira-kira menurut Ibu Eka, keberhasilan seperti apa sih yang Ibu Eka inginkan kepada murid Ibu Eka gitu? Ya, keberhasilan yang saya harapkan di kelas saya ini, mereka itu tidak hanya sekedar bisa di kelas 5, tetapi apa yang mereka dapatkan di kelas 5 dapat mereka tuangkan juga nanti keberlanjutan di kelas 6. Jadi tidak merasa sudah selesai matematika saya, kompetisi saya ini di kelas saya udah saya udah selesai gitu aja Pak Sandi. Bagaimana Pak Sandi trik-triknya gitu ya supaya ini anak semakin terdorong gitu. Mungkin Pak Sandi ada ide-ide gitu supaya benar-benar membangkitkan. Ya, tadi yang seperti yang Bu Eka lakukan sebenarnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang Bu Eka lakukan. Kalau pesan saya mungkin lakukan yang Bu Eka bisa lakukan, selama itu menurut Bu Eka adalah hal yang terbaik, lakukan saja. Dan kalau memang masih ada kekurangan, kita sebagai guru pasti perlu mengkoreksi diri. Dan kalau memang sudah mengkoreksi diri, sudah dapat jawaban dan solusi, kita cari solusi yang terbaik. Nah, menurut saya kira-kira dengan cara-cara tadi ya, memotivasi siswa dan mengapresiasi siswa adalah bagian dari tujuan kita supaya anak-anak itu bisa lebih bangkit semangatnya, bisa lebih bergairah lagi belajarnya, dan dengan seperti itu mereka merasa mereka dianggap mereka tuh mereka ada buat mereka. Jadi dalam artian mereka merasa oh iya mereka tuh selalu ada buat support buat saya. Jadi dalam artian mereka merasa mereka selalu mendampingi supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan sih dengan yang mereka lakukan dengan kepada anak-anak, khususnya buat anaknya 3 orang tadi, mudah-mudahan bisa mencapai goal yang terbaik untuk kelas Bu Eka dan mungkin untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Ya mungkin itu dari saya ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sih tidak sampai berakhir di sini ya. Kita bisa saling sharing lagi, berdiskusi lagi. Banyak hal yang bisa kita bahas ke depannya. Ya tujuannya adalah untuk membangun supaya didik kita menjadi anak yang berprestasi sesuai dengan Pokok Pancasila, dan mudah-mudahan apa yang Bu Eka lakukan, cerita yang Bu Eka lakukan bisa mendapatkan sesuatu yang nanti di kedepannya. Mungkin nanti anak-anak akan bangga memiliki guru seperti Bu Eka. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kira-kira apa nih yang Bu Eka rasakan sebelum saya tutup? Yang Bu Eka rasakan selama kita tadi ngobrol, kira-kira apa nih perasaannya? Jujur saya semakin jadi merasa plong beban saya sudah berbagi dengan Pak Sandi, dan saya pun akan mencoba mengintrospeksi diri saya. Jadi kemungkinan juga Bapak apa yang anak ulang itu faktor saya menjadi faktor juga ketidakberhasilan mereka. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan itu pada diri siswa gitu. Sebagai guru, kita sebagai pendidik harus berani terbuka gitu, saling terbuka dengan siswa, sharing apa kekurangan dalam diri saya gitu, apa yang mereka suka dalam diri saya. Mungkin saya akan mencoba membuat sebuah surat apresiasi, ungkapan terima kasih siswa dengan siswa, dan mungkin saya sebagai gurunya pun akan memberikan apresiasi kepada siswa saya akan segala usaha yang mereka lakukan gitu. Terima kasih banyak Pak Sandi. Jadi merasa apa yang terjadi beban pikiran saya tadi jadi terbuka, ada inspirasi baru gitu Pak. Terima kasih Pak Sandi akan waktunya gitu. Ya sama-sama, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ini ya meningkatkan apa yang kita ingin tuju kepada anak didik kita. Semoga anak didik kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih Pak Sandi. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Obrolannya luar biasa nih. Tirtanya sudah terwujud, Pak Sandi. Dari tadi saya coba mendengarkan, menyimak dengan baik coaching antara Pak Sandi dengan Bu Eka, dan saya teliti betul, ternyata luar biasa. Tirtanya sudah terwujud sekali ya. Mulai dari Pak Sandi menanyakan tujuannya, lalu secara bertahap Pak Sandi menanyakan, mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka. Seperti tadi kalau secara rinci nih, Pak Sandi tadi menanyakan kondisi di kelasnya bagaimana, lalu kekuatan yang dimiliki Bu Eka, terus menanyakan target dari coachingnya, hambatan yang dihadapi, lalu skala yang sudah tercapai berapa persen, kemudian strategi apa yang dimiliki oleh Bu Eka sendiri itu. Kemudian di rencananya juga tadi Pak Sandi menanyakan rencana Bu Eka itu untuk kedepannya bagaimana. Itu luar biasa. Ya, dan tadi saya tertarik sekali dengan Bu Eka, rencananya adalah Olimpiade antar kelas. Wow, keren. Terus ada tentang keberhasilan yang diharapkan. Kemudian saya tuh hampir saja menunggu, aduh Pak Sandi nggak ada nih. Tak yang terakhir apa nih? Wah, ternyata alhamdulillah akhirnya komplit, model tirtanya tercapai, dan coachingnya juga luar biasa. Bu Eka sebagai orang yang di coaching ya, luar biasa ininya, antusiasnya dalam memberikan percakapan yang membangun kolaborasinya. Luar biasa, keren buat kalian berdua. Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama.